Halo sobat, aku mau berbagi cerita nih. Pernah gak sih kamu pergi ke gereja dengan ekspektasi yang tinggi? Kamu bayangin bakal merasakan damai yang luar biasa. Kamu bayangin bakal mendengar firman yang menggugah hati. Kamu bayangin bakal melihat kasih yang nyata di antara jemaat. Saling menolong, saling menguatkan, kayak surga kecil di bumi. Tapi kenyataannya, kamu malah melihat ada perpecahan. Ada gosip di antara jemaat. Ada orang-orang yang saling menjatuhkan. Atau lebih parah lagi, kamu lihat pemimpin rohani yang seharusnya menjadi teladan malah jatuh dalam dosa. Uang persembahan dipakai sembarangan. Jabatan disalahgunakan. Nama Tuhan dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan di dalam hatimu muncul pertanyaan besar yang bahkan mungkin membuatmu malu untuk mengakuinya. Ini gereja. Ini yang Yesus bangun. Masa sih? Kalau begini, apa bedanya dengan organisasi dunia lain? Nah sobat, aku gak akan bohong. Aku pernah ada di posisi itu. Pernah. Dan rasanya kecewa banget. Sampai-sampai aku bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada di sini? Apakah imanku selama ini sia-sia? Tapi hari ini, aku mau mengajak kamu ngobrol tentang satu tokoh dalam Alkitab yang justru mengalami hal yang sama. Dan dengarkan ini, dia lebih hebat dari kita, jauh lebih hebat. Dia adalah Yohanes Pembaptis, nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi di titik terendah hidupnya, dia juga ragu, dia juga kecewa, dia juga bertanya. Dan kabar baiknya sobat, Yesus tidak marah atas keraguan Yohanes, dan dia juga tidak marah atas keraguanmu. Yuk kita bedah bersama secara perlahan. Sobat, mari kita ingat dulu siapa Yohanes Pembaptis ini. Dia bukan orang biasa. Yesus sendiri di dalam Matius 11 ayat 11 berkata tentang dia. Di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak pernah muncul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan sobat, Yohanes adalah puncak dari semua nabi. Dia lebih besar dari Elia, lebih besar dari Yesaya, lebih besar dari Musa sekalipun. Dialah yang melihat langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati saat dia membaptis Yesus di sungai Yordan. Dia sendiri yang berkata dengan lantang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia juga berani, sangat berani. Dia menegur Raja Herodes secara langsung karena perzinahan dan perbuatan jahatnya. Dia tidak takut pada siapapun. Dia adalah suara yang berseru di padang gurun, keras, lantang, dan tidak pernah gentar. Tapi sobat, ceritanya berubah drastis. Yohanes dipenjara, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi justru karena kebenaran yang dia katakan. Dia dipenjara karena dia berani berkata jujur kepada seorang raja yang berdosa. Bayangkan sobat, dari seorang nabi yang berdiri tegak di tepi sungai Yordan, ribuan orang datang kepadanya, dia penuh kuasa. Kini dia terkurung di sel penjara yang gelap, lembab, pengap, dan sunyi. Hanya ada dinding batu di sekelilingnya. Hanya ada jeruji besi yang memisahkannya dari dunia luar. Dari seorang pahlawan iman, dia menjadi seorang tahanan yang kesepian. Dan disinilah bagian yang paling menusuk. Di tengah kesendirian dan penderitaan itu, tiba-tiba Yohanes meragukan Yesus. Dia mengirim 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaannya sangat menusuk hati. Engkaukah dia yang akan datang itu, atau kami harus menantikan orang lain? Itu tertulis di dalam Matius 11 ayat 3. Sobat, pikirkan itu dalam-dalam. Yohanes yang pernah melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus. Yohanes yang pernah berkata, "Anak domba Allah." Sekarang dia bertanya, "Kamu benar-benar yang diurapi? Atau aku salah? Atau mungkin aku mengharapkan sesuatu yang ternyata tidak terjadi?" Itu adalah pertanyaan yang keluar dari hati yang terluka dan kecewa. Sekarang sobat, coba tarik garis dari kisah Yohanes ini ke dalam kehidupan kita. Yohanes punya ekspektasi tertentu tentang Yesus.
Dia pikir Yesus akan menjadi raja yang perkasa yang akan menghancurkan kerajaan Romawi. Dia pikir Yesus akan membebaskan Israel dari penjajahan. Dia pikir Yesus akan membawa api penghakiman, membakar sekam dengan api yang tidak terpadamkan seperti yang Yohanes khotbahkan di padang gurun. Tapi realitanya sangat berbeda. Yesus tidak membebaskan Yohanes dari penjara. Yesus tidak menggulingkan Herodes. Yesus malah berjalan-jalan dari kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, makan bersama pemungut cukai yang dianggap berdosa, dan bersahabat dengan orang-orang pinggiran. Dia tidak seperti yang Yohanes bayangkan. Ekspektasi Yohanes berbenturan dengan realita, dan disitulah keraguan itu lahir. Sobat, kita juga sering begitu kan? Kita punya ekspektasi tentang gereja. Kita bayangkan gereja itu surga di bumi, penuh kasih, penuh damai. Semua orang baik, suci, dan saling mengasihi. Kita membayangkan pendeta-pendeta kita seperti malaikat, tidak pernah jatuh, tidak pernah salah, selalu menjadi teladan sempurna. Tapi realitanya, kita lihat ada jemaat yang bertengkar soal kursi, ada perselisihan soal keuangan, ada iri hati di antara para pelayan, ada pemimpin yang ketahuan selingkuh, ada gembala yang memakai uang persembahan untuk kepentingan pribadi. Lalu kita bertanya dalam hati, inikah gereja? Inikah yang Yesus bangun? Masa sih? Atau mungkin ekspektasi kita tentang Tuhan sendiri. Kita pikir kalau kita setia, Tuhan pasti memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Kita pikir kalau kita rajin berdoa, Tuhan pasti memberikan pekerjaan yang layak. Kita pikir kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, keluarga kita pasti harmonis dan diberkati. Tapi realitanya, kita malah sakit, kita kehilangan pekerjaan, keluarga kita berantakan, doa-doa kita seakan-akan tidak pernah dijawab. Dan kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Apakah Engkau benar-benar peduli? Di mana Engkau saat aku membutuhkanmu? Sobat, pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatmu berdosa. Itu membuatmu sadar bahwa kamu hanya seorang manusia. Itu membuatmu jujur. Dan kejujuran adalah awal dari iman yang dewasa. Bukan iman yang berpura-pura kuat, tapi iman yang berani mengaku lemah di hadapan Tuhan. Sobat, sekarang mari kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika mendengar pertanyaan Yohanes yang menusuk itu. Apakah Yesus marah? Apakah dia berkata, Yohanes, kamu sudah melihat semuanya dengan matamu sendiri. Kamu sudah mendengar suara dari sorga. Apakah kamu masih ragu? Dasar kurang iman. Apakah Yesus berkecil hati karena murid terbesarnya meragukan dia? Apakah dia kecewa? Sama sekali tidak, sobat. Sama sekali tidak. Yesus justru menjawab dengan sangat lembut. Dia berkata kepada utusan Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan baik-baik sobat, Yesus tidak memberi Yohanes sebuah khotbah teologis yang rumit. Dia tidak memberi Yohanes sebuah ayat hafalan untuk memperkuat imannya. Dia berkata, lihatlah karyaku, buktinya ada di hadapanmu. Bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan perbuatan nyata. Dan kemudian Yesus menambahkan satu kalimat yang sangat dalam, yang mungkin menjadi salah satu kalimat paling menghibur dalam seluruh Alkitab. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena aku. Tahukah kamu sobat, apa artinya itu? Yesus sebenarnya sedang berkata, aku tahu kamu kecewa. Aku tahu kamu bingung. Aku tahu ekspektasimu tidak terpenuhi. Dan aku tidak marah. Aku justru mengerti. Yesus tidak menghakimi Yohanes. Dia mengakui bahwa Yohanes sedang mengalami kekecewaan dan itu wajar. Dan yang lebih indah lagi, setelah utusan itu pergi, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dan dia berkata, apa yang kamu lihat di padang gurun? Seorang nabi, bahkan lebih dari nabi. Di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak pernah muncul seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah sobat, pikirkan itu. Yesus tetap memanggil Yohanes sebagai yang terbesar.
Meskipun Yohanes sedang ragu, meskipun Yohanes bertanya dengan nada yang hampir terdengar sinis, "Engkaukah dia atau kami menantikan orang lain?" Yesus tidak mencabut gelar itu. Yesus tidak mengurangi pujian itu. Yesus tetap menghormati Yohanes. Dan itu berarti sesuatu yang sangat besar untukmu dan aku. Keraguan tidak membuat Yesus menjauhi Yohanes, dan dia tidak menjauhimu. Keraguanmu tidak membuatmu kehilangan statusmu sebagai anak-anaknya. Keraguanmu tidak membuat kasihnya berkurang sedikit pun. Sobat, sekarang aku mau mengajakmu berhenti sejenak. Hentikan semua aktivitas di kepalamu. Silakan tutup matamu sebentar kalau perlu. Aku mau tanya kamu dengan jujur dari hati ke hati. Apa yang paling membuatmu kecewa saat ini? Kecewa dengan gereja? Kecewa dengan pemimpin rohani yang tidak seperti yang kamu harapkan? Kecewa dengan Tuhan karena doa-doamu tidak dijawab dengan cara yang kamu inginkan? Atau mungkin kecewa dengan dirimu sendiri karena kamu merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa imanmu lemah? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, sudahkah kamu jujur mengatakannya langsung kepada Tuhan di dalam doamu? Atau selama ini kamu hanya diam? Kamu pindah gereja diam-diam? Kamu berhenti melayani tanpa alasan yang jelas? Kamu matikan notifikasi grup doa? Kamu simpan semua kekecewaan itu di dalam hatimu dan membiarkan ia menjadi kepahitan yang perlahan meracuni jiwamu. Karena sobat, kita sering lari dari kekecewaan. Kita menghindari Tuhan. Kita berpikir, lebih baik aku diam saja daripada marah kepada Tuhan. Itu dosa. Tapi Yohanes tidak melakukan itu. Dia mengirim utusan langsung kepada Yesus sendiri. Dia membawa keraguannya, kekecewaannya, pertanyaannya yang tajam langsung ke sumber kebenaran. Kita sering takut jujur kepada Tuhan. Kita pikir kalau kita bilang, "Tuhan, aku marah kepadamu," atau "Tuhan, aku bingung dengan caramu," itu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni. Padahal sobat, itu adalah kejujuran yang dia nanti-nantikan. Dia lebih suka mendengar amarahmu yang jujur daripada pujianmu yang palsu. Ingat Mazmur 13 ayat 1. Daud berteriak, "Berapa lama lagi Tuhan, Engkau melupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku?" Apakah Tuhan menghukum Daud karena keberaniannya berkata seperti itu? Tidak, dia justru mencatat jeritan itu sebagai firman-Nya sendiri, menjadikannya bagian dari kitab suci yang kudus. Jadi sobat, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan dengan semua kekecewaanmu. Dia cukup besar untuk menampung amarahmu. Dia cukup kuat untuk menanggung pertanyaan-pertanyaanmu. Dia cukup pengasih untuk tetap mengasihimu, bahkan saat kamu meragukannya. Jadi sobat, aku mau menutup obrolan kita hari ini dengan satu kebenaran yang membebaskan. Benar-benar membebaskan. Iman yang jujur dan bertanya itu jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada kepalsuan yang mengaku-ngaku kuat. Tuhan tidak mau kita berpura-pura baik-baik saja, mengangguk-ngangguk setiap kali mendengarkan khotbah, padahal hati kita hancur dan penuh pertanyaan. Yohanes Pembaptis ragu, dan Yesus tetap memanggilnya sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan perempuan. Jadi kalau Yohanes yang sehebat itu bisa ragu, kamu dan aku juga boleh ragu. Itu manusiawi. Tapi ingat, bawa keraguanmu kepada Yesus, bukan kepada media sosial, bukan kepada gosip di belakang, bukan kepada teman yang hanya akan menghakimimu. Bawa langsung ke kaki salib. Kalau kamu kecewa dengan gereja, katakan kepadanya, "Tuhan, aku sakit hati melihat gerejamu seperti ini. Aku bingung, aku kecewa, tapi aku tetap di sini. Tolong aku." Kalau kamu kecewa dengan pemimpin rohani, katakan kepadanya, "Tuhan, Engkau lihat sendiri apa yang terjadi. Aku tidak mau menjadi hakim, tapi hatiku perih. Tolong pulihkan aku." Kalau kamu kecewa dengan keadaan hidupmu, katakan kepadanya, "Tuhan, di manakah Engkau? Aku butuh Engkau. Aku tidak mengerti jalanmu, tapi aku percaya Engkau tetap baik." Dan percayalah, Dia tidak akan menghakimimu, Dia tidak akan menjauhimu. Dia akan menunjukkan karya-karyanya yang nyata, sama seperti Dia menunjukkannya kepada Yohanes. Mungkin bukan dengan cara yang kita harapkan,
tetapi dengan cara yang dia tahu paling baik. Gereja mungkin tidak sempurna, pemimpin mungkin jatuh, hidup mungkin berantakan. Ekspektasi kita mungkin tidak terpenuhi, tapi Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan dia tidak pernah menolak mereka yang datang dengan hati yang jujur. Aku mendoakanmu sobat, semoga hari ini kamu berani jujur kepada Tuhan. Semoga kamu menemukan damai yang tidak bergantung pada situasi. Dan semoga kamu tahu bahwa keraguanmu tidak pernah menghentikan kasih-Nya untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ini memberkatimu, bagikan kepada sobatmu yang lain yang mungkin sedang kecewa dan butuh mendengarkan kabar baik ini. Sampai jumpa di video Pintu Berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.